Dion lahir di sebuah gubuk di lorong kumuh kota. Tangisan pertamanya tak disambut bahagia, hanya makian ayahnya yang sedang mabuk dan ibunya yang menangis setelah dipaksa melayani tamu. Sejak kecil, ia melihat ibu berganti-ganti pria dan ayahnya memukuli mereka saat mabuk. Dion muda berkata dalam hatinya, "Kenapa aku dilahirkan kalau cuma untuk melihat semua ini?" Meskipun dunia di sekelilingnya keras, Dion menemukan pelarian melalui buku-buku usang yang dia temukan di tempat sampah. Dia mulai mengisi catatan dengan impian yang tampak mustahil. Suatu hari, aku akan keluar dari sini. Aku akan menemukan tempat di mana aku bisa menjadi seseorang yang lain. Berlari melalui lorong-lorong yang sudah sering dia tapaki, Dion mengerti setiap sudut kota dan licik dalam bertahan hidup. Tapi di dalam hatinya, dia masih mencari jalan keluar. Dion mulai sekolah, tapi teman-temannya mengoloknya. "Itu anak pelacur," kata mereka. Ia sering pulang dengan baju robek dan wajah lebam, tapi ia tetap datang ke sekolah. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya berkata, ada sesuatu yang lebih dari hidup seperti ini. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pelajaran seni kita. Mari kita menggambar sesuatu yang membuat kita bahagia. Apa yang membuatku bahagia? Meski kesepian, dia menemukan sedikit kebahagiaan dalam menggambar alat musik yang ia impikan untuk bermain suatu hari nanti. Dion, mau makan malam? Sebentar, Ibu. Aku sedang menulis lagu. Baiklah, sayang. Tapi jangan terlalu larut ya. Di rumah kadang Dion hanya makan nasi basi atau tidur dengan perut kosong. Pernah ia dipukul ayahnya hanya karena ingin uang jajan. Tapi ia tak pernah mencuri. Ia belajar diam-diam di bawah cahaya lilin bekas. Aku lapar tapi bukan cuma perutku. Jiwaku juga haus akan hidup yang lebih baik. Dion, bisakah kamu berbagi hasil penelitianmu tentang sejarah lokal? Ya, Pak. Di masa lalu, orang-orang di desa kita menghadapi banyak kesulitan, tetapi mereka selalu bersatu. Di dalam kelas, suara Dion kini didengar. Mata para siswa lain memandang padanya dengan kagum. Dion, kamu yakin bisa melanjutkan kuliah? Aku yakin, dan suatu hari nanti aku ingin kembali ke desa ini untuk mengubah nasib kita. Harapan Dion tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk desa yang dicintainya. Udita, guru kelasnya, melihat potensi Dion. Ia mulai memperhatikan Dion, mengajarinya lebih, bahkan memberi makanan tiap hari. Dion, kamu pintar, jangan pernah biarkan lingkunganmu mendikte masa depanmu. Untuk pertama kalinya, Dion merasa dianggap manusia. Hari-hari berikutnya, Dion mulai berubah. Senyum sering tampak di wajahnya. Budita, saya menggambar ini untuk Anda. Wah, gambarnya bagus sekali. Kamu berbakat, Dion. Teruslah berkreasi. Apa kamu mau lebih memahami soal-soal ini, Dion? Iya, Budita. Saya ingin tahu semuanya. Momen-momen seperti inilah yang mengubah Dion, tetapi pasti. Dion mulai menunjukkan kepemimpinannya di kelas. Semangatnya menular ke teman-teman lainnya. Dion, kamu ingin menjelaskan idemu tentang proyek ini? Tentu, Budita. Teman-teman, kita bisa membuat model kota kecil dengan bahan daur ulang. Ayah Dion makin parah. Suatu hari, dia menjual buku-buku Dion untuk beli miras. Dion menangis, tapi bukan karena kehilangan barang, tapi kehilangan harapan. Ia mulai memulung, kumpulkan uang sendiri untuk beli buku bekas. Dengan penuh semangat, Dion masuk toko buku bekas. Ini adalah oasis bagi dia.
Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia menemukan buku yang diincarnya. Di tengah keramaian toko buku, Dion tenggelam dalam dunia baru yang ia dapatkan dari buku yang dibelinya. "Kamu suka buku itu, Nak?" "Iya, banyak cerita yang bisa mengantarkanku ke tempat lain. Kamu terlihat sangat bersemangat, ini adalah tempatmu kapanpun kamu mau membaca." Dion mulai menulis kisahnya sendiri, terinspirasi oleh dunia yang lahir dari buku-buku di toko itu. Pada suatu malam, Dion melihat ibunya dipukul oleh salah satu tamu. Dia lari keluar, berteriak. Ibu mengejarnya. "Maafkan ibu, Nak. Ibu nggak tahu harus cari uang dari mana lagi," ibunya berkata dengan putus asa. Tangisan ibunya malam itu membuat Dion berkata dalam hati, "Aku akan jadi laki-laki yang kau bisa banggakan nanti, Bu." Dion bertekad. Dion mulai menulis mimpi-mimpinya di atas kertas yang robek. "Aku akan belajar dengan giat dan mencari cara untuk membahagiakan ibu," katanya dengan harapan. Malam demi malam, dia tetap terjaga dengan nyala lampu kecil menemani. Bertahun-tahun kemudian, Dion bekerja keras di sebuah perusahaan besar. "Hari ini aku berjanji akan berhasil dan membuat ibu bangga," Dion berjanji dengan tekad. Dia mengingat setiap tetes air mata yang pernah jatuh dan menjadikannya semangat. Dion ikut lomba menulis di sekolah. Ia menulis tentang hidupnya, anak dari pemabuk dan pelacur. Jujur, pahit, dan menyayat. Tulisan itu menang lomba tingkat kota. Namanya disebut di panggung. Tapi saat orang bersorak, ia hanya menangis. "Akhirnya, aku bisa keluar dari bayang-bayang kalian. Aku hanya ingin mereka tahu aku bisa lebih dari yang mereka pikirkan. Mungkin ini saatnya langkah baru." "Dion, kamu luar biasa tadi. Belum terlambat untuk merayakan." Sebuah cahaya kecil menyala di dalam ketidakpastian, memberikan harapan baru bagi Dion yang selama ini terluka. "Apa yang akan aku tulis selanjutnya ya?" Dion tersenyum, siap menghadapi hari esok dengan keteguhan baru. Ayah Dion ditemukan meninggal karena overdosis alkohol. Tak ada yang datang ke pemakaman. Dion hanya berdiri diam. "Aku marah padamu, tapi aku juga kasihan. Kau pun mungkin dulu korban." Dion mulai belajar memaafkan. Bagaimanapun, mereka adalah orang tuanya. Dion menjalani langkah-langkah kecil untuk menemukan makna baru dalam kehidupannya. Ia melihat anak-anak bermain di taman, tersenyum mengingat masa lalu yang lebih sederhana. Ini saatnya menciptakan kenangan baru, yang lebih baik. Dion melangkah arah yang lebih terang menuju awal yang baru. Ia mulai berkontribusi di komunitasnya, membantu dengan tangan dan hatinya terbuka. Kehidupanku berubah saat aku memilih untuk terlibat. Berbagi membawa arti baru. Malam menghampiri, namun hati tak pernah secerah ini. Kini hidupku lebih punya arah. Bersama yang lain, aku menemukan cahaya. Dalam perjalanan ini, Dion menyadari bahwa akar bahagianya adalah kebersamaan. Dion berhasil mendapat beasiswa ke SMA favoritnya. "Ibu nggak perlu kerja begitu lagi, aku bisa bantu, kita bisa berubah," Dion berkata dengan bersemangat. Ibu Dion menangis terharu dan memeluk anaknya erat-erat. Ibu mulai bekerja sebagai asisten di warung kecil. Perubahan dimulai. Dion juga mulai membantu di warung setiap sore sepulang sekolah. "Bu, aku mau kita bisa buka warung sendiri suatu hari nanti," Dion berkata dengan ambisius. "Aku tahu kamu bisa, Nak. Ini semua demi masa depan yang lebih baik," Ibu Dion berkata dengan bangga.
Di malam hari, Dion tekun belajar di antara buku-bukunya, mengejar impian setinggi bintang. Aku harus bisa, tidak hanya untukku, tapi juga untuk ibu, Dion berkata dengan tekad. Dion menghayalkan hari ia bisa membuat ibunya bangga di masa depan. Beberapa tahun berlalu, Dion berdiri di podium wisuda sebagai lulusan terbaik. Ibu, ini untuk semua pengorbananmu. Kita berhasil. Kini, Dion berdiri di depan ratusan orang sebagai pembicara seminar. Aku dilahirkan dari dosa orang tuaku, tapi itu bukan akhir. Aku memilih berjalan ke arah cahaya, karena setiap anak berhak punya masa depan. Dion berkata dengan penuh inspirasi. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Dion, anak pelacur dan pemabuk, kini jadi cahaya bagi banyak orang. Terima kasih, Dion. Kisahmu sangat menginspirasi. Seorang peserta mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dion menjawab dengan hangat, senang bisa berbagi. Tetap semangat dalam perjalanan kalian juga. Lalu dengan tekad ia menambahkan, ini baru permulaan. Banyak yang harus kita ubah. Di bawah langit yang mulai meredup, Dion tahu bahwa masa depan menantikan segudang kemungkinan.